Chelsea, Fu! Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan kita akan melakukan preview ya pertandingan yang akan berlangsung nanti malam jam setengah 9. Kita akan menjamu Chelsea di Emirates Stadium gitu. Pertandingan yang menurut saya sangat penting bagi Arsenal tapi juga sangat penting bagi Chelsea. Jadi ini tidak akan menjadi pertandingan yang membosankan harusnya ya. Karena ini kedua tim sangat penting untuk menjaga posisi mereka di empat besar, sehingga ini pasti akan sama-sama saling ngotot ya untuk pertandingan nanti malam ini. Ya teman-teman, sebelumnya perkenalkan dulu buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Dan saya saat ini sedang mengejar 1000 subscriber. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, boleh diklik tombol subscribe-nya, lalu juga dipencet tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat pemberitahuan dari YouTube. Saya juga saat ini ada membership bagi teman-teman yang ingin mendukung channel ini secara finansial, gitu ya. Oke, sebelum tidak berlama-lama gitu ya, kita akan masuk ya untuk pembahasan kita untuk eh, pertandingan Arsenal ini ya nanti malam yang akan menjamu Chelsea. Ya kita pertama akan lihat dulu untuk kondisi para pemain Arsenal ya. Ini saya rasa untuk cederanya kita sudah mulai berkurang ya pelan-pelan. Ini tinggal yang jangka panjang ya. Ini untuk Tomiyasu, Jesus, Havertz, Saka. Ini kabarnya udah deket ya, kemarin di konferensi persnya juga Arteta bilang ya Saka ini sudah mulai membaik. Dia juga berusaha untuk semakin bisa kembali ya. Jadi dia juga berusaha agar bisa segera kembali, dan ya harapannya sih bisa kembali sebelum melawan Real Madrid gitu kan ya, untuk supaya bisa diturunkan nanti pertandingan melawan Real Madrid ya. Kita lihatlah ini ya. Tapi ya ini masih dalam artinya kita masih dalam kondisi lini serang kita masih sangat berkekurangan ya. Jadi lini serang kita masih dalam kondisi sangat berkekurangan, tapi kabar baiknya untuk di lini lainnya mungkin lebih baik gitu ya. Nah, untuk Chelsea sendiri kita lihat pemain mereka juga yang cedera cukup banyak ya, terutama kita lihat ini adalah Nicolas Jackson dan Noni Madueke, Malo Gusto. Nah, ini pemain-pemain penting mereka ya. Jadi ya, saya rasa kalau dari segi cedera mungkin agak berimbang lah ya. Cuman kalau kita sekali lagi ini masalahnya cederanya semuanya di lini serang gitu. Jadi lini serang kita terbatas banget. Oh ya, satu lagi yang pemain yang tidak bisa digunakan malam ini adalah Raheem Sterling ya. Jadi Raheem Sterling hari ini tidak bisa digunakan karena posisi dia yang masih merupakan pemain Chelsea gitu ya. Jadi kita hanya meminjam. Jadi malam ini Sterling tidak bisa digunakan gitu ya. Itu untuk kondisi Arsenal ya. Kita lihat juga untuk head to headnya Arsenal ini ya, selama ini kita bermain melawan Chelsea ini di kandang kita selalu bisa bermain dengan bagus ya. Jadi di Emirates kita melawan Chelsea hasilnya selisihnya minimal paling enggak 2 gol gitu, dan kita harus menjaga tradisi ini agar tidak menurun ya. Jadi kita harus paling enggak tetap bisa menang selisih 2 gol. Ya ini untuk head to head. Nah ini sekarang kita mau lihat juga untuk kondisi Chelsea ya. Chelsea ini saat ini kan di posisi 4 ya. Jadi ya ini mereka sekali lagi pasti akan ngotot ya. Di mana di 5 pertandingan terakhir mereka di EPL ini 2 kali kalah dan 3 kali menang. Berbanding kita Arsenal nih yang 2 kali menang, 2 kali seri, dan 1 kali kalah ya. Jadi secara secara 5 pertandingan terakhir kondisi Chelsea ini agak lebih baik dibanding Arsenal gitu. Tapi ya kita harus, saya sekali lagi ini harus berusaha lah ini agar kita bisa bounce back ya
di IPL. Jadi di IPL ini kita di 3 pertandingan terakhir belum belum menang ini ya. Jadi ini harus bounce back. Nah, ini apa ya? Ini Chelsea kita lihat juga kalau di semua pertandingan ya, di semua kompetisi, sorry, di semua kompetisi ya ini 4 kali menang dan 1 kali kalah. Ini melawan Aston Villa doang kalahnya ya. Jadi ya ini sekali lagi track record yang lumayan bagus bagi Chelsea kondisinya musim ini. Dan ya ini menurut saya juga satu hal yang harus diperhatikan ya, karena banyak yang meremehkan Chelsea sejak musim lalu. Nah, kalau buat saya ini Chelsea ini adalah tim yang seminimal-minimalnya mereka ini punya rencana ya gitu. Jadi mereka punya rencana untuk apa yang ingin mereka lakukan sebagai sebuah tim, dan mereka melakukannya dengan sangat baik menurut saya. Mereka tidak peduli untuk fans ya ini mau ngomong apa, tapi mereka intinya mereka punya rencana dan itu mereka lakukan gitu. Walaupun agak terseok-seok musim kemarin dengan pergantian pelatih ya yang silih berganti, tapi kayaknya dengan Maresca ini mereka mulai ketemu ya pakem yang ingin mereka lakukan, pakem yang ingin mereka jalankan. Dan dengan datangnya pemain seperti Cole Palmer musim lalu juga Jadon Sancho musim ini, Caicedo yang juga musim ini mulai membaik gitu ya, mulai kelihatan perannya di midfield gitu. Ini saya rasa adalah apa ya, Chelsea itu menjadi, makanya saya tulis tadi ya, Chelsea itu kuda hitam di 4 besar gitu. Dan sebenarnya nggak banyak yang menyangka Chelsea bisa merangsek ke 4 besar musim ini gitu. Tapi nyatanya ya ini Chelsea merangsek di 4 besar, dan hari ini mereka juga bermain untuk mempertahankan posisi mereka di 4 besar yang masih amat sangat terancam gitu ya. Jadi mereka pasti sangat ngotot untuk pertandingan hari ini, dan kita tidak boleh lengah ya, Arsenal tidak boleh lengah. Nah, masalahnya mereka nanti akan bermain menyerang atau akan bermain counter attack. Nah, ini saya rasa mereka mungkin akan mencoba bermain counter attack, karena ini adalah kelemahan Arsenal musim ini ya, untuk counter attack, terutama tadi sekali lagi karena kita lini serang kita habis. Jadi lini midfield kita juga udah mulai rada ngos-ngosan ya, karena banyak pemain lini midfield kita dipakai jadi pemain menyerang. Nah ini ya, Ethan Nwaneri dan Mikel Merino ini kan harusnya pemain midfield, tapi nyatanya digunakan di lini serang gitu, karena memang kita kehabisan pemain di lini serang gitu. Jadi rotasi kita di lini midfield ini ya sangat minim musim ini. Jadi untuk melawan Chelsea yang lini midfieldnya juga mulai menguat gitu kan, apakah lini midfield Arsenal nanti bisa beradu gitu. Nah ini ya, ini jadi kondisi Chelsea dan Arsenal. Kita lihat untuk strategi ya. Jadi untuk posisi apa namanya, perkiraan posisi strategi kita, saya rasa ini antara, mungkin hari ini kalau saya feeling saya ini Miles Lewis Kelly kayaknya akan diganti oleh Calafiori. Gimana Calafiori ya, karena kayaknya kita hari ini akan lebih butuh untuk pemain yang berpengalaman ya. Kayaknya saya rasa hari ini kita akan memainkan Calafiori di sebelah kiri. Lalu juga ini kalau untuk Ben White, saya rasa ini melihat apakah Ben White sudah fit ya sebagai starter gitu kan. Beberapa kali kita lihat dia sudah turun bermain sebagai cameo, tapi kita lihat Ben White ini mungkin belum fit untuk menjadi starter gitu kan. Kita juga masih menunggu kapan Ben White akan kembali menjadi starter. Timber saya rasa udah mulai rada kecapean ya mungkin ya, tapi ya kita lihatlah. Ini saya ngerasa bahwa Timber ya sebenarnya sih beberapa pertandingan ini udah mulai membaik lagi ya, tapi ya kita lihatlah. Tapi saya melihat kalau Ben White memang sudah bisa fit sebagai starter, saya rasa Ben White yang akan jadi starter. Di midfield saya rasa kita juga akan bermain 4-3-3 ya. Jadi ini saya tidak akan ubah menjadi 4-2-3-1 seperti yang saya harapkan kemarin untuk bermain melawan PSV ya. Kemungkinan kayaknya Arsenal akan bermain 4-3-3 ya, ini dengan Declan Rice, Thomas Partey dan Odegaard dalam posisi menyerang ya.
Thomas Partey yang akan menjadi jangkar tunggal kita membantu pertahanan. Ya karena ini juga nggak ada yang bisa untuk menggantikan ya, karena Thomas Partey paling digantinya Jorginho, cuman Jorginho kemarin sudah turun ya PSV, jadi saya rasa ini akan turun Thomas Partey. Di lini serang walaupun kita Martinelli sudah kembali, saya rasa ini lini serang kita tetap akan diisi oleh eh nggak Trossard apa ganti Martinelli ya. Saya rasa ini Trossard walaupun permainannya bagus, saya rasa kita akan menghadapi Chelsea yang bermain bertahan. Dengan Chelsea yang bermain bertahan, saya kayaknya lebih seneng Trossard di sini lalu Martinelli di sini ya. Oke, ini feeling saya sih. Ini cuman feeling saya aja bahwa melawan eh, Chelsea yang bertahan, ini kayaknya lebih bagus kita bermain dengan Martinelli di kiri yang dia akan bermain cepat untuk counter attack, untuk transisi kita juga, dimana nanti Chelsea akan bermain counter attack, lalu ketika serangan mereka gagal, ini Martinelli yang sangat cepat untuk bisa bergerak dari bertahan menyerang gitu ya. Lalu di sini Trossard yang lebih teknikal, yang lebih bisa punya untuk gocek-gocek lah di tengah sini. Feeling saya sih kayak gitu. Teman-teman mungkin punya pendapat untuk line up kita nanti malam, boleh ya tulis di kolom komentar. Ya itu sih untuk perkiraan strategi. Untuk prediksi skor ya, mungkin lebih bukan prediksi skor, lebih ke harapan skor. Harapan skor saya sih 2-0 ya. Jadi harapan skor saya 2-0 bagi Arsenal. eh kita tetap bisa menjaga clean sheet harusnya ya. Tapi ya sekali lagi ini bukan pertandingan yang mudah. Nanti malam saya rasa bukan pertandingan yang mudah. Dan ya harapan kita bisa bermain dengan baik lah Arsenal ya. Satu, untuk menjaga posisi kita di 4 besar sebagai runner up, lalu juga ya jaga-jaga sekali lagi ya, walaupun dengan harapannya kecil bahwa Liverpool terjadi kegagalan katastrofik, tapi kita harus siap lah. Jadi intinya keberuntungan itu kan selalu datang bagi mereka yang siap gitu. Jadi tetap kita harus bersiap, walaupun kondisinya kemungkinannya kecil, tapi kita harus bersiap. Ya kalau misalkan Liverpool mengalami kegagalan katastrofik, kita ada di sana untuk bisa memanfaatkan hal itu gitu ya. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih yang udah nonton, teman-teman yang udah nonton sampai sini ya, teman-teman yang udah like, share, dan subscribe, dan juga udah kasih komentar. Sekali lagi saya sedang mengejar 1000 subscriber, dan kita juga ada membership ya bagi teman-teman yang ingin mendukung channel ini secara finansial. Itu aja dari saya. Nanti malam kita akan live jam 8.15 ya. Itu dulu, terima kasih, sampai jumpa di video kita berikutnya ya.